Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perguruan tinggi negeri ataupun swasta di Indonesia termasuk Kota Medan silih berganti melahirkan lulusan dari berbagai bidang keilmuan. Khusus untuk perguruan tinggi swasta juga terus bertambah jumlahnya sehingga menuntut masing-masing pengelola perguruan tinggi tersebut tidak berhenti berbenah diri untuk memperbaiki mutu pendidikan sehingga lulusan tak kalah bersaing dalam memperebutkan lapangan kerja secara nasional ataupun internasional atau dalam mengembangkan dunia usaha atau profesi yang digeluti masing-masing lulusan. Salah satunya adalah Sekolah Tinggi Ilmu Hukum ASI Sapiah Medan yang secara bertahap dan berkesinambungan terus melahirkan lulusan untuk strata atau S1 bidang hukum. Sebagai perguruan tinggi yang pernah beberapa waktu lalu menghadirkan pengacara kondang atau konsultan hukum tingkat nasional dan internasional yaitu Dr. Haji Rasman Arif Nasution SH MHum, dan pada Sabtu 11 Januari 2025 kembali menggelar seminar proposal S1 Hukum untuk beberapa mahasiswa semester akhir bertempat di kampus gedung bertingkat 5 Jalan Karya Wisata Medan. Berikut cuplikan dari pelaksanaan seminar proposal dari salah seorang mahasiswa lulusan akhir yaitu Suharyo Tanamo ID yang kini juga bergerak dalam dunia usaha perusahaan dengan sejumlah dosen penyangga dan uji materi penelitian yang diketuai Dr. Handus Haji Muhammad Syafi'i SH MHum MSI. Tentang kehidupan masyarakat terkait dengan meningkatnya tingkat kecerdasan dari masyarakat itu pula. Terkait hal ini kebutuhan masyarakat akan jasa notaris dari waktu ke waktu semakin bertambah. Notaris sebagai pelayan masyarakat mempunyai fungsi melayani masyarakat dalam bidang perdata. Khususnya pembuatan akta autentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan kepada atau para pihak kepada notaris. Baik, di sini saya ambil intisari saja. Dalam rumusan masalah ya. Di sini saya teliti adalah bagaimana keakibat hukum terhadap notaris yang dibatalkannya oleh pengadilan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum bagi notaris terhadap akta yang dibatalkan oleh pengadilan, serta manfaat dari penelitian ini adalah diharapkannya dapat memberikan manfaat pada perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum perdata, khususnya mengenai tanggung jawab profesi notaris atas sumber akta yang dibuat. Baik, untuk selanjutnya yang di bab 2 ya. Di bagian metode, tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Ini digunakan pendekatan normatif. Pendekatan hukum normatif menggunakan studi kasus normatif berupa pelaku hukum. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Baik, saya lanjut di bab 3, hal dan pembahasan, hasil dan pembahasan. Jadi di sini saya merumuskan ada 2 poin. Yang pertama di poin A, akibat hukum pembatalkan notaris dalam putusan pengadilan. Perlu kita ketahui bahwasanya ketentuan pasal 1 Undang-Undang termasuk pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebab itu yang bersangkutan dengan perkara diputus atau berdasarkan hukum tidak tertulis maupun jurisprudensi atau doktrin hukum. Jadi singkat cerita, berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1420/SIP/1978 membatalkan suatu akta notaris, tetapi hanya dapat menyatakan akta notaris yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum. Artinya dalam putusan sengketa akta notaris di pengadilan, hakim tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan akta yang diyakini mengandung cacat hukum, melainkan hakim hanya menyatakan bahwa akta yang menjadi sengketa tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Artinya pembatal tulis di sebelumnya. Ada satu case saya ambil, Sutomo
sebagai penggugat dalam hal ini yaitu pemilik tanah, dan Andri Fitrajaya sebagai tergugat dalam hal ini sebagai pembeli. Pemilik tanah telah mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri Makassar. Perkara ini pun berlanjut ke tingkat banding dan kasasi. Jadi awal penggugat dengan tergugat pada yang dilakukan bersama-sama menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Studi Kasus Putusan Nomor 16 Strip Pidana, dan juga 4 unit bangunan gedung yang ada di atas masing-masing berukuran 15 kali 22 meter persegi. Ya, saya ralat ya, bukan gedung tapi gudang. 15 kali 22 meter persegi yang terletak di daerah, ini agak jauh ya, di luar kota, di kota Makassar. Tempat dengan akses sekarang namanya Jalan IR Sukami, kawasan pergudangan Taman Pamalatre nama jalannya. Ya, jadi didapat bahwasanya dalam perjanjian jual tersebut disepakati dengan harga tempat tanah dan keempat bangunan gudang tersebut dibeli oleh tergugat dari penggugat sebesar 2.220 juta rupiah dengan rincian poin pertama blok A1. Persingkat apa lagi? Persingkat. Oke, jadi ada 2 poin tadi ya, masalah yang tanah juga dengan masalah gudang. Nah, dalam hal ini bahwasanya berdasar putusan Mahkamah Agung merupakan putusan telah berkekuatan hukum, sehingga demi hukum berhukum atas karena objek mulia dari saya pribadi sebagai penulis skripsi ini, maka saya nyatakan bahwasanya saya pribadi ya. Tadi Bu, di secara garis besar bahwasanya dalam untuk akta atau produk yang dikeluarkan dari notaris, baik dalam case ini dia tanah dan gudang, bahwasanya dari pihak pengadilan itu tidak dapat membatalkan suatu akta notaris. Hanya saja tadi Bu, untuk kita bilang akta tadi tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Itu sih dari saya, kesimpulan saya pribadi untuk siang hari ini. Ya mungkin itu saja Pak ya, karena sudah ada pesan dari Pak Sapi ya, singkat. Jadi untuk siang hari ini saya tutup saja. Kepada Bapak Ibu penguji atau rekan-rekan sekalian yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Jangan buang-buang masa. Nanti kalau udah buka SPIH kita untuk S2-nya, saudara majukan lagi skripsi ini menjadi tesis, ya. Jadi lebih fokus. Saudara memang cocok lah yang kata Pak Ketua bilang tertua. Dan saya juga ikut bangga. Saya baru masuk sudah dapat turut serta menyelesaikan alumni pertama ini, ya. Terima kasih Pak Ketua dan terima kasih. Silahkan Pak Ketua. Oke, terima kasih banyak Pak Dokter. Hal ini case yang tadi saya bilang kan kita sama-sama tahu ini bukti akta NCB, akta jual beli. Nah, ada beberapa dasar hukum sebelum diajukan ke notaris. Suratnya itu kalau saya bilang misalnya dibikin elektronik, saya Iya. Selesai itu, terima kasih banyak. Jadi Demikianlah tayang kami dari channel ID Usal Official. Mohon jangan lupa subscribe, like, komen dan share channel ini. Terima kasih telah menyaksikan tayangan kami dari awal sampai akhir. Sampai jumpa dengan tayangan lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.